Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita membincangkan mengenai mazhab ulama dalam penetapan dan peniadaan basmalah dalam surat Al-Fatihah dan surat selain Al-Fatihah. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', sesungguhnya perkara basmalah adalah perkara sangat besar. Basmalah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Perkara basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang sangat besar, yang penting, yang terbentuk atasnya sahnya solat. Dan solat merupakan rukun yang paling besar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi mengatakan, mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa basmalah adalah satu ayat Al-Quran di awal surat Al-Fatihah tanpa ada perbedaan pendapat ulama Asy-Syafi'i. Demikian juga basmalah adalah satu ayat Al-Quran yang sempurna dari awal setiap surat Al-Quran kecuali surat ke-9, surat At-Taubah. Ini atas pendapat sahih dari mazhab kami. Al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Tawus, atau Makhul, Ibnu Mundir dan sekumpulan ulama. Beliau mengatakan bahwa Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan sekumpulan ulama dari penduduk Kufah, Makkah dan kebanyakan ulama penduduk Irak telah menyepakati Asy-Syafi'i mengenai basmalah adalah termasuk Al-Fatihah. Al-Khattabi telah menghikayatkan juga pendapat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Jubair. Al-Baihaqi telah meriwayatkan pendapat ini dalam kitabnya Al-Khilafiyat dengan isnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Az-Zuhri dan Sufyan Ats-Tsauri, dan dalam kitabnya Sunnal Kabir dari Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Hurairah dan Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Malik Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Daud mengatakan bahwa basmalah pada awal surat semuanya bukan Al-Quran, tidak di dalam Al-Fatihah dan tidak pada surat-surat selain Al-Fatihah. Ahmad mengatakan bahwa basmalah adalah satu ayat pada awal Al-Fatihah dan ia bukanlah ayat Al-Quran pada awal surat-surat Al-Quran. Satu riwayat juga dari Ahmad bahwa sesungguhnya basmalah bukanlah termasuk Al-Fatihah. Abu Bakar Ar-Razi dan selainnya dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa basmalah adalah satu ayat di antara setiap dua surat Al-Quran, kecuali antara surat Al-Anfal dan At-Taubah.
Basmalah bukan termasuk surat-surat Al-Quran, bahkan ia adalah Al-Quran sebagai surat yang pendek. Pendapat ini juga dihikayatkan dari Daud dan pengikutnya, dan satu riwayat dari Ahmad. Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, apa yang terdapat di dalam mushaf adalah Al-Quran. Umat Islam telah ijma' bahwa sesungguhnya tidaklah menjadi kafir orang yang menetapkan basmalah di dalam Al-Fatihah, dan tidak juga menjadi kafir orang yang menafikan basmalah di dalam Al-Fatihah. Perkara ini karena adanya perbezaan pendapat ulama tentang basmalah. Berbeza dengan sesuatu yang jika seorang menafikan satu huruf yang umat Islam telah ijma' atasnya, atau menetapkan sesuatu yang tidak ada seorang ulama pun berpendapat dengannya, maka sesungguhnya dia telah kafir dengan ijma' umat Islam. Perkara ini adalah mengenai basmalah pada awal surat-surat Al-Quran selain At-Taubah. Adapun basmalah dalam surat ke-27, surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Surat An-Naml ayat 30. Maka basmalah dalam surat ini adalah ayat Al-Quran dengan ijma' umat Islam. Sesiapa yang mengingkarinya satu huruf pun, maka dia telah kafir dengan ijma' umat Islam. Imam An-Nawawi mengatakan, orang yang menafikan basmalah pada awal Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah dari surat-surat Al-Quran telah berhujjah dengan bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak tetap dengan sangkaan, Al-Quran tidak tetap dengan zon, dan tidak tetap kecuali dengan jalan mutawatir atau tawatur. Mereka juga berhujjah dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Qala Allahu qasamtu shalah baini wa baina abadi nisfain, nisfu hali wa nisfu hali abdi, fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, sampai akhir hadis yang telah disebutkan pada video terdahulu, hadis riwayat Muslim nomor 395. Dan hadis ini tidak menyatakan basmalah. Jadi di dalam hadis ini tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua yang dijadikan dalil adalah juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufirallah wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran dengan jumlah ayatnya 30 ayat yang memberi syafaat kepada seseorang sehingga diampuni baginya, dan surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini adalah ayat pertama dari surat Al-Mulk, surat ke-67. Jadi yang dimaksud di sini adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2891 dan Abu Daud 1400, hadis hasan. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama ahli Al-Quran telah ijma' atas bahwa sesungguhnya surat ini adalah 30 ayat tanpa basmalah. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Pada permulaan turunnya wahyu, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma arsalani faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram." Hadis ini dari Al-Bukhari nomor 3 dan Muslim 160. Maksudnya, kemudian Jibril melepaskan aku. Lalu Jibril mengatakan, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menjadikan, Rabbmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah,
bacalah dan Rabbmu maha mulia. Dalam hadis ini Jibril tidak menyebutkan basmalah pada awal surat Al-Alaq ini. Hadis keempat adalah hadis Anas radhiyallahu. Beliau mengatakan, "Shalaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Hadis dari Bukhari nomor 743 dan Muslim 399. Maksudnya, aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha." Hadis riwayat Muslim nomor 399. Maksudnya, Anas bin Malik mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan mereka memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak di akhir bacaan Al-Fatihah. Mereka berpendapat karena sesungguhnya basmalah kalau ada ia termasuk dalam Al-Quran, maka sungguh telah kafir orang yang mengingkarinya. Imam An-Nawawi mengatakan, kalangan kami ulama Syafi'i telah ijma', sesungguhnya orang yang mengingkarinya adalah tidak kafir. Kalangan kami berhujjah bahwa sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW telah ijma' atas tetapnya basmalah di dalam mushaf Al-Quran pada awal surat-surat seluruhnya, kecuali surat ke-9, surat At-Taubah, dengan menulisnya dalam mushaf Al-Quran. Kalau basmalah tidak termasuk Al-Quran, maka mereka, para sahabat, tidak membolehkan untuk menulisnya dalam mushaf Al-Quran tanpa adanya pembezaan. Karena sesungguhnya perkara yang demikian itu akan membawa kepada i'tikad bahwa sesungguhnya basmalah dalam Al-Quran, maka adalah mereka membuat tipu daya terhadap kaum muslimin. Mereka membawa kepada i'tikad sesuatu yang bukan Al-Quran adalah Al-Quran, maka ini adalah termasuk i'tikad yang tidak boleh di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kalangan kami ulama Syafi'i berpendapat bahwa ini adalah dalil kami yang paling kuat tentang penetapan basmalah, yaitu basmalah Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam mushaf Al-Quran, baik di dalam surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain selain surat At-Taubah. Al-Baihaqi mengatakan bahwa paling baik dalil yang kalangan kami berhujjah dengannya adalah tertulisnya basmalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam mushaf Al-Quran, yang bermaksud dengan penulisan basmalah tersebut untuk menafikan pembezaan dari ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang tidak mengakui bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran, bahwa sesungguhnya mereka telah menetapkan, para sahabat telah mereka yang mengingkari Al-Fatihah, mengingkari basmalah. Diulangi, bagaimana menjelaskan kepada mereka yang mengingkari bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Mereka sesungguhnya telah menetapkan 113 ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam mushaf Al-Quran bukan termasuk Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Al-Mustashfa bahwa paling nyata dalil adalah tertulisnya basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan khat dalam mushaf Al-Quran. Kami menerima masalah ini dengan sangkaan bizon, dengan zon, dan tidak ada keraguan dalam tercapainya penetapan basmalah
sebagai ayat Al-Quran dan termasuk surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain selain At-Taubah. Imam Nawawi mengatakan, jika ada dikatakan bahwa mungkin basmalah Bismillahirrahmanirrahim telah tetap untuk pemisah di antara surat-surat Al-Quran, maka untuk perkara ini ada beberapa jawaban yang diberikan, yaitu jawaban yang pertama, sesungguhnya perkara ini ada di dalamnya perkara yang dapat memperdayakan, maka tidak boleh berpegang kepadanya karena semata-mata untuk pemisah surat Al-Quran. Jawaban yang kedua, sesungguhnya kalau ada basmalah Bismillahirrahmanirrahim untuk pemisah surat-surat Al-Quran, sungguh akan tertulis di antara surat Al-Anfal, surat ke-8 dan surat ke-9 surat At-Taubah. Tetapi di antara kedua surat ini tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh tidak baik menulisnya di awal Al-Fatihah kalau memang Bismillahirrahmanirrahim untuk pemisah surat Al-Quran, karena Al-Fatihah adalah surat pertama, jadi tidak ada surat sebelumnya. Jadi tidak baik menulis basmalah di Al-Fatihah, tidak baik menulis basmalah Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, karena ini bukan untuk pemisah. Jawaban ketiga adalah sesungguhnya pemisah surat Al-Quran mungkin ada dengan tanda atau nama surat sebagaimana telah tercapai antara surat Al-Anfal dan At-Taubah. Jika ada dikatakan bahwa mungkin basmalah tertulis untuk tabaruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban untuk pernyataan ini atau perkara ini adalah jika ada basmalah untuk tabaruk, maka cukup dengan menulisnya di awal mushaf Al-Quran atau tertulis di awal At-Taubah, dan tidaklah tertulis di awal surat-surat yang di dalamnya ada menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Furqan, Al-Hadid dan selainnya. Tidak ada keperluan kepada basmalah karena sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW bertujuan untuk memurnikan mushaf Al-Quran dari sesuatu yang bukan Al-Quran. Oleh karena itu mereka tidak menulis ta'awuz dan ta'min, padahal ada perintah yang sahih untuk kedua-dua ta'awuz dan ta'min. Dan karena sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala membaca ayat-ayat turun tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak mengucapkan basmalah. Dan tatkala membaca surah Al-Kautsar ketika turunnya, Rasulullah SAW mengucapkan basmalah. Jika ada basmalah untuk tabaruk, sungguh ada ayat-ayat tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha, lebih utama tabaruk di dalamnya. Telah diriwayatkan dari Ummu Salmah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a Bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah fi shalah wa adaha ayah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 493, Ad-Darqutni jilid 1 nomor 307, Al-Hakim jilid 1 nomor 232, Al-Baihaqi jilid 2 nomor 44. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah dan menghitungnya sebagai satu ayat dari Al-Fatihah. Hadis lain telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Surat Al-Hijr adalah surat ke-15. Walaqad ataina sab'am minal masani. Maksudnya, dan sungguh benar-benar telah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan 7 ayat dari yang diulang-ulang. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut adalah Al-Fatihah. Ditanyakan kepadanya, manakah yang ke-7? Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah hadis sahih Al-Baihaqi jilid 2 nomor 45 dan Al-Hakim jilid 1 nomor 550. Imam Nawawi mengatakan bahwa kedua-dua hadis dari Ummu Salmah dan Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Al-Baihaqi dan selainnya telah meriwayatkan kedua-duanya.
Al-Hakim mengatakan hadis Ibnu Abbas adalah sahih dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Telah diriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin baina athurina id ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna madhakaka ya Rasulullah. Qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Hadis ini riwayat Muslim nomor 400. Maksudnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama kami, tiba-tiba baginda menunduk, kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu kami bertanya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, telah turun atasku satu surat tadi, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW membaca, Inna bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maksud surat Al-Kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar, maka salatlah kamu demi Rabbmu dan berkurbanlah kamu. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Dalam hadis lain telah diriwayatkan dari Qatadah, beliau mengatakan, Anas radhiyallahu anhu ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala kanat maddan tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillah wa yamuddu bi rahman wa yamuddu bi rahim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5046. Maksudnya, Anas bin Malik ditanya, bagaimana bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Kemudian baginda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baginda memanjangkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah dipanjangkan oleh Rasulullah, dan baginda juga memanjangkan Ar-Rahman, dan baginda memanjangkan Ar-Rahim. Hadis lain telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tunazil alaihi bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 788. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal pemisah surat-surat Al-Quran sampai turun kepada baginda Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi mengatakan Al-Hakim meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak jilid 1 nomor 231. Beliau mengatakan hadis tersebut adalah sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Hakim telah meriwayatkan dalam Al-Mustadrak 3 hadis dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jabir, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis pertama adalah Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu Jibril faqara'a bismillahirrahmanirrahim alima annaha suratan. Hadis Al-Hakim nomor jilid 1 nomor 231, isnadnya sahih. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW apabila Jibril datang kepada baginda, lalu Jibril membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi SAW mengetahui bahwa sesungguhnya wahyu tersebut adalah satu surat Al-Quran. Hadis kedua adalah kana Nabi SAW la ya'lamu khatmas surah hatta yanzila Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Al-Hakim nomor jilid 1 nomor 231, sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah Nabi SAW tidak mengetahui penutup satu surat sampai turun Bismillahirrahmanirrahim.
Hadis ketiga, kanal muslimuna la ya'lamuna inqida'as surah hatta yanzila bismillahirrahmanirrahim. Hadis Al-Hakim jilid 1 nomor 231232, sahih atas syarah Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah umat Islam tidak mengetahui selesainya satu surat Al-Quran sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Dalam Sunan Al-Baihaqi telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya, anal Fatihata hiya sab'u minal mathani wa hiya sab'u ayatin wa anal basmalah hiyal ayatu sabi'ah. As-Sunanul Kubra jilid 2 nomor 45 dan 46. Maksudnya sesungguhnya Al-Fatihah adalah 7 dari ayat yang diulang-ulang. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah 7 ayat dari ayat yang diulang-ulang, dan ia adalah 7 ayat, dan sesungguhnya Basmalah adalah ayat yang ke-7. Jadi hadis ini menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk surat Al-Fatihah, dan dia adalah ayat yang ke-7. Dalam Sunan Ad-Daruqutni diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza qara'tumul hamda faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Hadis Ad-Daruqutni jilid 1 nomor 312 dan Al-Baihaqi jilid 2 nomor 45. Maksudnya, apabila kamu membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah oleh kamu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim adalah Ummul Quran. Sesungguhnya Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah 1 ayat dari surat Al-Fatihah. Ad-Daruqutni mengatakan isnad perawinya semua terpercaya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa semua hadis yang disebutkan tadi membantu tercapainya sangkaan atau dhon yang kuat bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk Al-Quran sebagaimana tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Perkara yang dituntut di sini adalah sangkaan dhon, bukan qat'i, berbeza dengan apa yang disangka oleh Abu Bakar Al-Baqilani ketika merendahkan atas mazhab Asy-Syafi'i, dan dia mengatakan tidaklah Al-Quran itu ditetapkan dengan sangkaan atau dzon. Imam Al-Ghazali telah mengingkari Abu Bakar Al-Baqilani, dan Imam Al-Ghazali menegakkan dalil atas sesungguhnya sangkaan atau dzon cukup pada apa yang kami ada di dalamnya. Sebagian dari apa yang disebutkan Al-Ghazali adalah hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu khatmas surah hatta yanzila bismillahirrahmanirrahim. Hadis Al-Hakim jilid 1 nomor 231, sahih atas syarah Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Abu Bakar Al-Baqilani mengenal hadis ini. Abu Bakar Al-Baqilani tahu dan mengenal tentang hadis ini, akan tetapi sesungguhnya beliau mentakwilkan bahwa sungguh basmalah itu diturunkan, tetapi tidak ada basmalah itu Al-Quran. Takwil Abu Bakar Al-Baqilani yang mengatakan bahwa basmalah tidak ada basmalah itu Al-Quran. Beliau juga mengatakan bahwa tidaklah setiap yang diturunkan itu Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan tidaklah ada seorang pengarang kitab pun kecuali menolak takwil Abu Bakar Al-Baqilani ini dan mendoifkan takwil tersebut. Jadi sekali lagi Imam Al-Ghazali mengatakan tidaklah ada seorang pengarang kitab pun kecuali menolak takwil Abu Bakar Al-Baqilani yang mengatakan basmalah bukanlah Al-Quran, dan mengatakan bahwa setiap yang diturunkan itu bahwa tidaklah setiap sesuatu yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Takwil Abu Bakar ini adalah dhaif, dan tidak seorang pun, kata Imam Al-Ghazali sekali lagi, dan tidaklah seorang pun ada pengarang kitab
kecuali menolak takwil Abu Bakar dan mendhaifkan takwil tersebut. Sekali lagi Imam Al-Ghazali mengatakan, tidaklah ada seorang pengarang kitab pun kecuali menolak takwil Abu Bakar Al-Baqillani ini dan mendhaifkan takwil tersebut. Tuan puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Kita sambung pembicaraan mengenai mazhab ulama dalam penetapan dan peniadaan basmalah dalam video yang lain, insyaallah. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.